Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab kelas dewasa ke kelas ma'had pekerja. Kita sudah masuk pembahasan isim ditinjau dari ta'yin. Ta'yin kejelasan. Ta'yin menjelaskan. Isim ditinjau dari kejelasannya dibagi dua. Sebutkan pembagiannya, silakan. Ya. Baik. Bagi santri yang ingin ikut silakan. Bagus juga biar jadi murojaah. Hitung-hitung antum murojaah bagus juga. Nah, jadi untuk menghafal tugas yang akan dihafalkan nanti cari waktu lain bisa juga. Karena kita dulu belajar demikian, belajar di kelas, belajar lagi sore privat sama kakak kelas, kadang juga malam kita belajar, banyak kita belajar. Itu yang sifatnya sama guru, sama teman belajar. Kalau belajar sendirian, itu yang murojaah. Ya, kadang tengah malam sebelum tidur belajar, kadang menunggu sarapan duduk tasrif, begitu kehidupan di pondok. Maka santri intanya demikian, cari-cari waktu yang diisi untuk belajar. Pasti banyak tugas. Walaupun tidak ada kelihatan banyak pelajaran, sibuk sebenarnya santri itu. Taib, isim ditinjau kejelasannya ada dua macam. Silakan sebutkan pembagiannya. Apa Abu Musa? Isim, nakirah dan ma'rifat. Ingat selalu, jika ada dua istilah dalam nahwu selalu berlawanan. Artinya hafalkan satu saja, entah ma'rifat dan nakirah, hafalkan definisinya, maka lawan katanya akan kita tahu definisinya. Nakirah lawan kata ma'rifat. Nakirah isim yang belum jelas bendanya. Maka ma'rifat sudah jelas bendanya. Nah, sekarang kita akan menghafal apa saja isim-isim yang sudah jelas dalam bahasa nahwunya yang ma'rifat. Nah, di pembahasan ini agak berat memang karena lafal-lafal. Kita akan mempelajari lafal-lafal, tapi 3 poin yang mempunyai lafal banyak. Dhamir ada lafal-lafalnya, ada pembagiannya ada lafal-lafalnya lagi. Isim isyarah ada lafal-lafalnya, isim mausul ada lafal-lafalnya. Demikian. Kita perlu menghafalnya karena supaya kita bertemu dengan lafal-lafal ini kita sudah pasti mengenalnya dan menghukuminya. Jadi kita tidak sibuk lagi ini sudah jelas atau belum gitu. Baik, kita kemarin sampai pembahasan apa di kelas ma'had pekerja ini? Dhamir mustatir apa dhamir apa? Ya, mustatir selesai ya. Berarti kita akan masuk ke kaidah ini kayaknya. Tapi bagus kita meraja sebelumnya biar kita lebih lancar lagi. Silakan sebutkan dhamir atau lafaz dhamir rafa' munfasil. Rafa' tapi terpisah. Berarti ini dhamir-dhamir yang akan utuh lafaznya dan bentuknya. Silakan sebutkan dhamir-dhamir rafa' munfasil. Hasan. Dhamir asal munfasil silakan. Yahu, yahuma, yahum. Ya, iyana. San. Dhamir rafa' muttasil nasara, nasaru. Nasarata, nasarna. Nasartuma, nasartum.
nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Jadi sekali lagi ada sebenarnya mungkin. Sebentar. Mana yang dikatakan domir dalam nasara, nasaru? Ingat ya, yang domir tuh yang apa? Yang di akhir tuh. Ya. Kita kalau apa namanya ditulis, ingat jangan lupa, jangan sampai ketukar ya. Bedakan dengan yang munfasil. Munfasil semua domir, tapi kalau yang kayak muttasil nyambung, nasara ini, nasaru, nah. Terus nasara, nasaru, nasarata, nasara. Nah, itu ya. Nasarna kan? Nasarna. Nah, nasarta. Sampai nasarna. Nih. Harus yakin yang jadi dhamir itu ini. Ini dhamir. Itu dhamir tuh. Itu yang namanya dhamir rafa' muttasil. Jangan katakan ini, karena ini fi'il dia. Gitu. Ini yang dhamir rafa' muttasil. Nampak kelihatan tuh alif ya. Dhamir huma di sini ada. Seperti ini bentuknya. Tidak ada bentuk lain dalam fi'il madhi. Maka silakan masukkan semua fi'il yang kita hafal. Ista'mala, ista'malu, ista'malata, ista'malna, ista'malta, ista'maltum, sampai yang lain. Nyepatan. Hafal satu lafaz ini ke bawah, kita akan bisa kepada fi'il yang lain. Masya Allah. Memang banyak kata-katanya Arabi, cuman dengan apa ya namanya, rumus ya, wazan ya. Ini sudah tahu kita. Sama dengan nasarahu misalnya. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, sampai nasarana, nasara. Nah ini apa nih? Nasarna ya, apa nih caranya? Nasarna. Tuh. Kalau ini utuh dia harakatnya, roknya utuh, ra sampai di atas utuh. Nasara, nasarahuma, nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Utuh harakatnya. Kalau ini kan enggak. Nasara ada alif. Nasaru gitu berubah dia. Nasarata, nasarna. Ya. Nah, yang sebagai dhamir nasab muttasil ini dia. Tuh. Ini yang sebagai dhamir nasab muttasil. Ini nanti rafa namanya. Rafa. Yang kita katakan dia pasti sebagai fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Tuh. Pasti dia. Kalau ini nasab muttasil, namanya nasab yang nyambung, ini yang dikatakan wajib sebagai wajib kodenya ini, wajib sebagai maf'ul bi. Tuh, wajib hukumnya. Yang jar muttasil baladuhu, baladuhu, baladuhuma, baladuhuma, baladuhum, sampai baladuna. Tuh. Ini tetap utuh dhammah, 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 baladuhu. Maka yang dikatakan dhamir jar muttasil ini semua tuh. Ingat tuh. Jadi yang ini lain sudah. Ini bukan dhamir, ini isim, ini fi'il, fi'il. Lihat dia demikian jadinya. Sudah berubah dari bentuk asli dhamir. Dhamir munfasil ini dhamir huwa, huma, hum, huma, hum. Ini yang dhamir ke bawah, dhamir rafa' munfasil yang akan berpisah. Berarti mau tidak mau pasti dibaca rafa'. Tidak bakal dibaca nasab atau dalam i'rab nasab jar, tidak mungkin. Misalnya kalau ada bi kan nyambung dengan dhamir, ini kan artinya bi dengan, artinya dengan. Tambahkan huwa. Ini kan bi huwa bacaannya. Bi huwa dengan dia.
saya pergi bersama dia. Zahabtu bihuwa, saya pergi bersama dia. Kita ingin bahasakan saya pergi bersama dia. Kita bahasakan bahasa Arabnya bi tambah wa huwa menjadi bihuwa. Begitu. Kadang menulis segini itu ada sebagian guru itu mereka tidak mau tulis angka plus gitu. Karena mirip salib. Dibuatnya dibuatnya kadang beginikah atau apa? Itulah kadang. Insyaallah ya. Bihuwa. Jadi ini dhamir utuh lafadznya. Tapi nggak bisa seperti ini dia. Kalau ada bi terus ada gini bihuwa nggak bisa utuh. Mau nggak mau dibawa ke ini. Mau nggak mau dibawa ke sini dia. Mau nggak mau dirubah bentuk huwanya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa begini? Karena bi ini akan membuat isim yang setelahnya jar, ya kan? Yang kita akan kasrah, kita bilang fil masjidi bi Muhammadin jar. Lah dhamir ini namanya dhamir rafa munfasir, rafa dia. Kalau nampak jelas utuh lafadznya seperti ini, tulisannya utuh, lafadznya utuh, itu rafa namanya. Dan mungkin jar. Ketika dia harus dipaksakan jar karena ada bi, karena boleh masuk bi dengan huwa, boleh masuk. Bacanya dengan dia artinya. Boleh. Mau enggak mau dirubah ke sini. Mau enggak mau dirubah. Hilangkan lafaz utuhnya. Jadinya hu nanti. Menjadi apa? Bihi. Nah, bihi jadinya. Baru boleh. Tapi kalau bi dengan huwa nijar dalam keadaan utuh begini enggak ada, enggak boleh. Nah, jadilah ini nanti dhamir jar namanya, jar muttasil. Seperti ini sudah. Jar muttasil namanya. Maka dirubah. Maka ini namanya i'rabnya jar nanti. Ada huruf jar sebelumnya. Kalau begini dan ini tidak bisa. Mau enggak mau ini rafa pokoknya. Lah ada bi, berarti salah berarti begitu. Insyaallah ya. Ini kan isim. Silakan apa yang kita hafal dari isim. Amrun, amruhu, amruhuma. Sayyara, sayyaratuhu, sayyaratuhuma, sayyaratuhum, sayyaratuha, sayyaratuhuma, sayyaratuhum, sayyaratuhunna apa? Masjid, masjiduhu, masjiduhuma, masjiduhum, masjiduha, masjidu. Selalu dhammah. Kenapa dhammah ini, ikhwan? Kenapa baladu? Kenapa baladuhu awal dhammah? Kembali ke asal harakat dhammah. Kaidahnya tuh. Pokok selalu dhammah. Enggak bisa ke fathah, ke kasrah dan sebab. Udah kita dhammah, enggak ada apa-apa sebelumnya sini. Tapi coba bayangkan sini ada fi misalnya fi baladi artinya di negeri dia. Lain lagi ceritanya. Kalau ini artinya negerinya dia. Tapi kalau bilang di negerinya dia, berarti ada fi, berarti fi. Nah, kita rubah dhammah menjadi kasrah, ya enggak? Karena fi ini membuat isim setelahnya kasrah. Jadinya baladihi. Fi baladihi. Ke bawah juga begitu nanti. Fi baladihi, fi baladihima, fi baladihim, fi baladiha. Begitu kan ada fi. Dihapus fi-nya hilang lagi kasrahnya, ya kan? Begitu aja perkembangan dan juga perubahan sebuah kata. Itu kenapa dipilih dhammah duluan. Boleh di fathah, boleh di kasrah, isim soalnya. Thayyib. Ya, apa namanya? Dhamir mustatir yang tidak nampak tersembunyi ada pada fi'il madhi, mudhari dan amr. Fi'il madhi ada dua dhamir. Apa dhamirnya? Huwa sama hiya. Contohnya fa'ala, fa'alat. Sekali lagi tak sukun bukan dhamir akan tapi pembeda antara dhamir huwa sama hiya. Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari ada 5 dhamir mustatir. Huwa sama hiya, anta, ana, nahnu. Bisa dikatakan huruf mudhara'ah namanya. Makanya ciri khas fi'il mudhari' itu ya ada mudhara'ahnya, itu huruf mudhari' ada 5. Huwa hiya, ana, nahnu, anta. Huruf mudhara'ah ya banyak bukan itu aja. Ini mustatirnya hanya 5 tadi. Fi'il amr hanya satu dhamir itu anta, ya kan? Taib kita masuk ke kaidah. Ke kaidah kita sudah apa belum? Sudah ya? Kaidah. Hum dan hunna.
Kaidah sudah pula, sudah kita yang kelas terjang. Berarti isim isyarah berarti ya. Tapi kita ulang sedikit kaidah. Apa kaidahnya? Kalau sudah berarti tanya kaidahnya apa? Tapi kaidahnya ya, kita ulang lagi tulis biar kita ingat lagi pelajaran sebelumnya. Kita hapus lagi. Baik. Kaidahnya adalah hum atau hunna ini akan menggantikan yang berakal. Hanya berakal saja. Hum artinya mereka banyak laki-laki. Hunna artinya mereka banyak perempuan. Sekarang bilangnya kalau menggantikan jamak yang tidak berakal, apa pakainya? Apa lafadznya? Bilangnya pakai hiya. Hiya artinya satu. Ya kan? Apa contohnya jamak tidak berakal? Kutubun. Kitab, satu kitab. Kitaban dua kitab. Jamaknya kutubun. Jamaknya kutubun, ya. Kutubun, jamak taksir artinya kitab-kitab. Banyak ini. Boleh enggak kutubuna, kitabuna? Boleh enggak? Enggak boleh karena tidak berakal. Yang boleh ditambahkan waw dan nun khusus yang berakal. Sama juga ditambahkan al dan ta misalnya. Boleh enggak kitab menjadi kitabatun? Boleh enggak? Enggak boleh karena ini untuk perempuan. Kitabun muzakkar. Itu alasannya. Mau tidak mau ada jalan tengahnya, jamak taksir namanya. Tapi jamak taksir repot, kita harus menghafal karena dia sifatnya berubah berarti bentuk mufradnya. Maka perbanyaklah menghafal. Ini jamak tidak berakal. Bagaimana kita kalau ingin menggantikan dia dengan apa namanya dhamir, maka menggunakan hiya. Bilangnya satu, dia banyak, tidak apa-apa. Tapi sudah cocok. Hiya ini muannas, kutubun jamak taksir hukum isim muannas, ya enggak? Sama-sama muannas sudah nyaman, sudah tidak apa-apa. Jadinya hiya kutubun. Apa? Hiya kutubun. Ini. Hiya kutubun. Dia kitab-kitab itu misalnya fil hakibah. Kitab itu di tas misalnya. Hiya kutubun diganti berarti dihapus kutubunnya ya, sudah diganti. Hiya fil hakibah. Dia di tas. Jadi hiya fil hakibah ini sama dengan al-kutubu fi al-hakibah. Dua istilah sama dan benar artinya. Cuman ini istilah dengan dengan zahir kutubu, ini istilah dengan isim mabni hiya. Nah, terus kenapa kita harus mengganti ke hiya? Ini aja lebih mudah. Ngapain pakai ini misalnya? Ya silakan dalam bahasa Arab. Tapi kita butuhkan ini juga. Karena bahasa Arab tidak mungkin mengatakan gini gambarannya dalam prakteknya seperti ini. Muhammad misalnya. Muhammad yashtari al-kutub. Gambarannya kenapa sih dom itu penting sekali dalam bahasa Arab ini. Muhammad yashtari al-kutuba. Wahiyya kutubun qayyimah misalnya. Wahiyya nafi satu misalnya. Nafi
satun. Wahia mawjudatun fil bait. Ini uslub bahasa Arab yang benarnya, yang fushahnya ini dia, yang fasihnya. Kita bacakan Muhammadun yashtaril kutuba wa hiya kutubun nafisatun wa hiya mawjudatun fil bait. Artinya Muhammad membeli kitab-kitab dan kitab itu merupakan kitab yang sangat penting. Dan kitab yang dibelinya juga sudah ada di rumah. Bahasa Arabnya itu fasihnya. Kalau kita tidak pakai dhamir, susah dan juga ribet. Takdirkan aja hiya nih kitab. Kita takdir sekarang. Muhammadun yashtari al-kutuba. Ya kan? Hiya ini apa? Kembali ke kitab ini. Tampakkan dia asalnya. Berarti wal kutuba, ya, wal kutuba, ya. Wal kutuba kutubun, ya kan? Karena kita tampakkan dengan hian aja. Wal kutubu kutubun nafisatun. Ada hiya lagi. Wal, semua ke kitab larinya. Wal kutubu mawjudatun fil baiti. Seperti ini jadinya bahasanya. Alangkah beratnya kitab jalal ini, ya kan? Muhammad yastaril kutuba wal kutubu kutubun nafisatun wal kutubu mawjudatun fil bait. Berat dia jadinya. Panjang juga, berat juga di lisan. Bahasa Arab tidak mau seperti itu. Orang Arab memang seperti itu. Bahasa mereka seperti itu sangat melelahkan, merepotkan, banyak memboroskan kata-kata. Pakai dhamir simple, ya kan? Ini dhamir itu. Muhammad yashtari kutuba wa hiya kutubun nafisatun wa hiya mawjudatun fil bait. Cuma disebut hiya. Kita mengartikan ini dan ini sama. Kita mengartikan ini kayak ini. Muhammad membeli kitab-kitab, dan kitab-kitab itu merupakan kitab-kitab yang sangat penting, dan kitab-kitab itu sudah ada di rumah. Dalam bahasa kita, yang panjang bahasa kita, karena memang ada semacam dhamir ini yang seperti kita tampakkan dalam bahasa kita. Apa itu dia dhamir? Karena itu dhamir, apa dhamir? Apa itu dhamir? Dhamir ini artinya tersembunyi, artinya dhamir tersembunyi. Makanya hati kita namanya dhamir, karena tersembunyi dalam sana. Ini maksudnya biar dipahami apa sih, karena kita banyak heran. Ini hanya dijelaskan pada pengajian seperti ini, pembahasan sifatnya kelas dewasa yang ingin banyak penasaran mungkin, biar nanti terima aja lah, apakan di kitab, ya kan? Kalau ingin hafal kitab, sudah itu yang dihafalin. Baik. Sekarang bilangnya hum semua hanya untuk yang berakal, yang tidak berakal jamak tidak berakal memakai hiya. Kenapa milih hiya? Pertama karena memang tidak ada kita punya lafaz jamak yang tidak berakal, tidak ada. Ada ini, tapi itu berakal saja. Yang tidak berakal enggak ada. Yang pertama. Yang kedua pilih hiya, tidak pakai huwa, kan sama-sama juga bilangan satu. Karena ini muannas dan kutubun muannas, jamak tafsir dokumennya muannas. Kaidah itu. Berarti selesai pembahasannya berarti. Baik. Ada di bawah tulisan itu. Lanjut 25 halaman 25. Halaman 25 nomor 3 ya. Berarti ini apa? Termasuk isim ma'rifat yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah kata penunjuk. Isyarah ini kadang sudah sebagai bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Isyarah, apa itu isyarah dalam bahasa kita? Kayak gitu, syarat ya. Isyarah. Ini bahasa Arab isyarah. Isyarah maknanya petunjuk, menunjuk gitu. Jelas berarti, bukan lagi tidak jelas. Kalau menunjuk itu kipas anginnya, itu pintunya, menunjuk jelas dia.
Kalau isyarat itu masih belum jelas, masih bisa salah paham orang. Tapi kalau isyarat dalam bahasa Arab ini isyaratun bahasa Arab, artinya itu, menunjuk dia, jelas dia, marifat dia. Bedakan bahasa kita dan bahasa Indonesia. Syarat, berisyarah. Kata penunjuk, dan ini ada dua macam, ada penunjuk dekat dan jauh. Kita lihat kolom sebelah kanan, al-isyaratu alil qarib. Isyarah yang dekat. Penunjuk dekat artinya ini, karena itu jauh. Ini kalau menunjukkan pada dekat ini bahasa kita. Al-isyarah lil ba'id. Isyarah untuk jauh berarti penunjuk jauh. Artinya itu. Masing-masing ada kolomnya tuh sebelah kiri. Kita lihat kolom isyarah lil qarib. Lafaz-lafaznya apa? Hadza, hadani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Ada 6 lafaz untuk dekat. Silakan dilihat sebelah kiri lagi, maknanya hadza untuk satu, ini satu benda. Hadzani untuk satu, dua benda. Haula'i untuk 3 atau lebih, ya enggak? Ada plusnya, 3 atau lebih. Jamak berarti. Ini kalau kita lihat sebelah kiri lagi, 1 dan 2 lil akil wa ghairil akil. Untuk yang berakal wa ghairil akil, yang tidak berakal. Semua ini 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 lebih, 1 2 3 lebih, terus ke bawah 1 2 3 lebih. Cuman masing-masing 1 2 itu angka 1 dan 2 itu makna hadza-hadzani. Lihat kolom sebelah kirinya lagi yang lebar. Lil akil wa ghairil akil. Lil akil artikan untuk berakal. Wa ghair dan tidak. Ghair itu artinya tidak, artikan tidak. Al akil tidak berakal. Berarti bilangan 1 dan 2 yang lafaznya hadza dan hadzani ini untuk yang berakal dan tidak berakal, bebas dia. Yang 2 ini. Tapi lihat yang haula'i, yang 3 lebih. Apa bahasanya? Lil akil. Khusus yang berakal. Ini lafaz, lihat lafaz yang 3 lebih, haula'i. Ini khusus berakal. Ketiga-tiga 1, 2 dan 3 lebih, lihat kolom paling terakhir yang kosong, muzakkar. Khusus yang berakal. Apa khusus yang laki-laki? Jadi lafaz hadza, hadzani, haula'i khusus yang laki-laki, ya, muzakkar. Berarti ini ada khusus perempuannya berarti. Nah, itu dia. Kita lihat lagi lafaz berikutnya. Hadhihi, hatani, haula'i. Sama. Lihat kolom sebelah kirinya untuk makna. Hadhihi maknanya 1, hatani 2, haula'i 3 lebih, gitu. Dengan perincian masing-masing. 1 dan 2 untuk yang berakal dan tidak berakal. Yang haula'i, lihat kolomnya 3 lebih, lil akil, hanya yang berakal. Kolom masing-masing daripada 1, 2, 3 lebih, mu'annas. Apa mu'annas? Perempuan. Itu dia. Berarti ini lafaz perempuannya. Hadhihi, hatani, haula'i. Muzakkarnya apa lafaznya? Hadza, hadzani, haula'i. Semua 6 lafaz ini, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, semua lafaz ke-6 ini lil qarib, untuk dekat, yang artinya ini. Berarti semua ini lafaz dengan ini. Hadza sampai ke bawah haula'i, semua artinya ini. Karena dekat. Coba kita lihat yang jauh. Isyarah lil ba'id, kolom sebelah kanan paling bawah ada tuh bacanya isyarah lil ba'id, penunjuk jauh, artinya itu. Dalam kurung tuh itu, artinya itu. Lafaz-lafaz juga sama, jumlahnya ada 1, 2, 3 lebih. 1, 2, 3 lebih. Namun 1, 2, 3 lebih di atas untuk muzakkar. 1, 2, 3 lebih yang di bawah untuk muannas. Sudah ada kolomnya, ya. Jadi apa lafaznya 1, 2, 3? Dzalika, dzanika, ulaika. Apa lafaznya muannas 1, 2, 3 lebih? Tilka, tanika, ulaika. Masing-masing sudah ada, ya. Ya. Perinciannya masing-masing, dzalika dan dzanika 1 dan 2 lil akil wa ghairil akil.
Tuh, yang berakal dan tidak berakal. Yang jauh muannas perempuan. Tilka tanika untuk yang berakal dan tidak berakal. Ulaika ini 3 lebih untuk berakal dan muannas. Bisa dipahami? Maksudnya nyambung aja nih, kolom aja ini. Kolom saja. Kalau kita bahasakan dengan tulisan lumayan berapa perincian ini? 1, 2, 3. Mungkin akan diperinci kurangi 2. Iya. Berapa jumlahnya ini? 12 ya? 12 ya? Kurangi 2. 10. Mungkin kita akan buat 10 nomor. Hadza artinya perjelasan pakai bahasa tulisan. Hadza ini isim syarat dekat. Terus lanjutkan lagi. Artinya ini, koma, tambah lagi untuk yang berakal dan tidak berakal, koma, tambah lagi. Apa? Artinya 1 lebih sudah ya? 1 lebih artinya, koma lagi, lanjut lagi. Untuk muzakkar, selesai sudah, titik. Itu 1 nomor. Nanti lagi lafaz hazani, sama juga. Hazani isim syarat untuk dekat, koma. Lanjut lagi, maknanya 2 benda ini, koma, tambah lagi untuk yang berakal dan berakal, koma, tambah lagi untuk muzakkar. Begitu panjang nanti pakai bahasa kita, ya kan? Dikolomkan di sini sudah begini jadinya. Tapi lumayan agak sedikit awal kali belajar begini bakal bingung dan juga gitu. Lumayan. Tapi maksudnya begitu. Jadi kolom-kolom itu ada yang bergaris, ada yang enggak. Itu apa maksudnya gitu kan? Ya kan? Ya kan? Ya baru. Kita tulisnya pakai papan tulis. Saya biar agak sedikit jelas. Bagi contoh aja ya. Kita tuliskan. Ini kolom. Ini mempermudah aja. Karena seperti yang saya bilang tadi itu, dia kalau ditulis pakai angka nomor akan membutuhkan 6 nomor. Tadi kan ada yang pertama itu namanya ini dekat lah ya, anggaplah petunjuk dekat. Dekat artinya ini. Nah ini kalau lafadznya tadi ada hadza, hadzani, haula'i. Nah, ini kan masing-masing ada begini tadi. Nah, begini tadi. Di sini ada hadhihi, ada hatani, haula'i. Nah, ini yang masih dekat ya, nih. Hitungan dekat sudah nih. Nanti di sini ada itunya ya, jauh. Nah, ini sekarang kita masukin sekarang. Tadi bilangnya masing-masing ada gininya. Tuh. Ada garisnya gini. Ini 1, ini 2, ini apa? 3 plus 3. Nah, ketika sampai di sini, dia sampai di sini. Tuh kolomnya sudah. Namun ketika membahas kolom berikutnya, dia ini kosong begini. Yang ini sama ini kosong, di sini dibuat berakal atau tidak berakal. Gitu aja. Yang ini aja berarti. Yang ini ditembus apa namanya? Kolomnya, garisnya. Tuh, ada gininya. Tembus dia lil akil. Gambaran aja nih untuk berakal. Gitu, tembus dia. Berarti ini maksudnya ke sini. Gitu. Ini jadi temunya. Gitu. Nah, masing-masing tembus kolomnya di sini kosong. Namanya di sini apa? Muzakkar. Berarti ketiga lafadznya, itu. Ini yang ini muzakkar semua. Begitu. Sama nanti di bawah juga demikian. Di ujung-ujungnya mereka ini nanti ada di sini muzakkar muannas. Perempuan laki-laki. Perempuan. Ini nanti tembusnya ya ini, tuh perempuan, tuh, ya kan? Begitu mana sebenarnya kolom itu. Allah. Cuma masing-masing ini kan ada pertanyaan lagi. Ini untuk mananya apa? 1 gitu. Ini mananya 2, ini 3.
Ini yang ketiga, angka Arab ya. Angka Arab ini biar nggak mengganggu apa itu. Balik pula. Ini yang keempat ini Arab ini. Kebiasaan karena anak tuh kalau terbiasa kami menulis Arab itu sudah bahasa Indonesia tuh enggak ada bagus sudah. Ya jalan-jalan semua. Karena memang betul-betul enggak pernah kita baca majalah bahasa Indonesia, kita pingin sekali. Cuman tidak ada waktu kita di pondok dulu. Sampai tidak tersempatkan bahasa ngomong menulis bahasa Indonesia. Mungkin pengaruh juga bahasa kita sendiri setiap hari. Kadang kita kaku juga, kadang kita butuh kita berinteraksi dan bahasa Arab juga penting juga. Kan seringnya tuh berinteraksi Arab terus, tulisan juga, bahasa kitab Arab semua di kelas, ustadznya pakai bahasa Arab menjelasinya, tambah di Arab. Sudah. Ya kan? Bisa-bisa lupa kita bahasa Indonesia itu. Terus, anak tuh bahasa Sasak kami kan selalu kadang kalau pulang lupa kadang. Kan terbiasa bahasa Indonesia, kadang kalau bahasa Arab kadang sampai lupa kosakata mau apa dengan bahasa Sasak. Bahkan bahasa Indonesia. Anak pribadi merasakan agak kurang lupa bahasa Indonesia tuh pas di Yaman tuh. Karena seperti bahasa sama teman-teman Arab, kadang sama teman-teman Indonesia kayak kita bahasa Indonesia. Kadang lupa apa ya, kadang terpikir kita bahasanya apa. Subhanallah ya. Itulah kadang kalau seandainya kita hidup di Arab, anak-anak kita ke sana semua pintar bahasa Arab. Teman-teman di sana, di punya anak kecil udah pandai bahasa Arab, orang Indonesia padahal. Padahal dibawanya ke sana atau lahir di sana sudah berinteraksi bahasa Arab, jago kayak anak Arab. Padahal orang Indonesia dia padahal, ya kan? Bahasa itu memang ikut aja, gampang dia. Kaidah ini yang susah, yang baca kitab yang susah sekali. Kalau baca kitab orang Arab pun tidak bisa baca kitab. Ya ini yang tiga tadi dikasih dia garis begini. Nah di sini nanti ada yang tadi berakal, dia garis ini sampai di sini aja. Ini tembus ke sini. Di sini yang berakal, ini tidak berakal. Nah gitu aja. Maksudnya. Nah sekarang cara menguasai ini mungkin agak sedikit ribet. Cara kita jelaskan tadi itu agak panjang juga. Sudah kita kasih kunci-kuncinya aja. Tahap pertama, pikirkan dalam pikiran kita, maksudnya gambarkan dalam pikiran ada dua penunjuk, itu dan ini, dekat sama jauh. Sudah tahap kedua, hafalkan lafaz-lafaz ini. Sudah, itu aja dulu. Hafalkan lafaz ini, kayak menasrif. Nasara kayak gitu. Hadani haulai, hadani haulai. Dzalika dzalika ulaika tilka tanika ulaika. Itu hafalkan dulu. Tahap pertama dalam menguasainya. Nanti udah hafal, silakan dimaknai. Ada 1, 2, 3 itu maksudnya sudah ikut otomatis insyaallah itu. Tinggal terakhir masing-masing dilihat, oh hadani haulai ini muzakkar, hatani haulai muannas. Nanti insyaallah kenapa kita bingung? Karena lafaz ini kita belum kuasai hafalannya. Kita hafalkan dulu makanya lafaz ini. Lafaz ini hafalkan dulu seperti dhamir. Hafalkan lafaznya, insyaallah nanti bisa mereka tanpa dan menghayal hazani apa, haulai apa itu bisa cepat kita paham juga. Baik, insyaallah ya. Itu tugas nanti dihafalkan aja. Kita lanjut. Isim isyarat tambahan. Ada tambahan ini. Huna ini untuk dekat. Ana belum tulis artinya, silakan diartikan. Di sini artinya. Ini tambahan untuk dekat huna, artinya di sini. Bukan ini ya, di sini artinya kalau huna. Yang untuk jauh nomor yang strip kedua huna untuk jauh hunaka. Itu dalam kata hunaka tambahkan kaf saja. Hunaka. Huna di sini, hunaka artikan di sana. Karena jauh ini berarti di sana. Kalau dekat di sini. Di situ ada kata lagi setelahnya hunalika sama artinya di sana artinya. Tiga lafaz ini sama, sinonim lah kita bahasakan sama artinya. Ya. Yang sering muncul adalah mau di kitab atau berbicara dua lafaz ini, huna sama hunaka, ini paling masyhur. Adapun lafaz hunalika sama ini terpakai dalam Al-Qur'an. Kalau hunalika sama.
Di kitab juga terpakai juga, cuman tidak semasyhur dan sesering dengan huna dan hunaka. Insyaallah ya, bisa dipahami ini? Artinya di sana. Nah, kita kan sudah sering bilang akhi kan, nah itu bahasa Arab sudah, masyaallah, akhi, saudaraku. Akhi sini ya. Itu coba dibarengi kata-kata begini itu selesai. Jadi bertambah kita kasih katanya. Sini akhi. Jadi berarti apa sini itu? Di sini berarti di sini akhi, berarti huna akhi, kan gitu. Praktekin kalau mau bisa bicara dikit-dikit. Huna akhi. Hunak akhi. Hunaka itu mungkin berat ada kanya, hunaka. Enggak usah kasih sukun, hunak gitu. Hunak akhi. Ya kan? Tidak. Yang kita sering butuhkan akhi aja kita tahunya. Akhi. Kayak kan? Coba barengin dengan hunaka. Keren ya ikhwah sunnah ini, masyaallah. Pelan-pelan udah bisa besar, nanti kalau yang dengar huna akhi. Apa huna? Ini apa? Bahasa Arab akhi, antum pelajari, kok udah pelajari enggak praktek kan. Ya kan? Dikiranya nama orang ya kan, padahal bahasa Arab itu cuma kita praktek saja. Mumpung juga akhi sudah sering kita pakai, apa sudah kita tambah lagi yang hunaka gitu. Ya kan? Kita ya Allah, kita sedikit-sedikit sudah pakai istilah Arab bicaranya. Ikhwah juga sama tuh, ikhwan itu ya bahasa Arab semua itu. Sekarang contoh segini, kita baca contoh ya, prakteknya dalam contoh seperti apa. Hadza kitabun, contohnya kasih harakat, hadza kitabun, harakatnya. Artinya hadza tadi apa? Ini. Semua yang jauh mengartikannya ini, semua yang dekat artinya ini. Kalau yang jauh manakah? Afwan, yang jauh itu. Afwan. Jadi hadza di sini berarti ini dekat ya. Hadza dekat. Berarti ini artinya kitabun, kitab, ini kitab. Nah, selalu kita buat contoh mudah di sini di kitab ini biar mempraktekkan dan juga meletakkan kaidah itu mudah. Karena kaidah sendiri itu susah, berat sebenarnya. Maka carilah contoh yang mudah kita untuk praktek. Hadza kitabun, ini kitab. Kenapa pakai hadza? Nah, isyarah ini kita selalu lihat ke depan. Coy. Nanti akan ada pembahasan isim mausul. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah kitab artinya. Ini ma'rifat, ini kita bahas. Lafaz ini ma'rifat. Ini kitab, ma'rifat dia. Jelas bedanya. Makanya kalau orang tidak bisa memahami kitab mana, dia salah, berarti tidak paham orang yang dia bicara. Allah menunjuk ini kitab. Ambil kitab ini gitu loh, ditunjuk sudah. Jangan ambil kitab itu, jangan ambil yang lain, gitu loh bahasanya. Ini mirip dalam pengambilan hukum penting soalnya. Misalnya begini, contohnya kenapa kita banyak menyimpang dan juga jauh dari syariat? Ini tidak menetapkan, memahami apa yang lafaz Arabnya. Contohnya misalnya gampangnya, ma asfalanal ka'baini min izari fa finnar. Hadisnya, apa-apa yang di bawah mata kaki dari pakaian sarung di neraka. Itu kalau diambil lafadznya apa adanya, amankan. Jadi kita akan mengamalkan dapat isbal, celana kita harus potong sampai sini. Karena hadisnya bilang apa-apa di bawah mata kaki gini, entah sarung lah, entah celana, di neraka kata Nabi. Kalau kita amalkan tidak dipahami yang lain, enggak kita akan amalkan, selamat kita. Yang bikin kita tidak ngamalkan, makanya malah banyak sekali, kebanyakan orang isbal melebihi mata kakinya dengan sarungnya lah atau celananya. Jelas hadisnya, sahih hadisnya, mereka pun tahu baca, tidak amalkan. Perintah Nabi lagi. Lihat, kita cari-cari lagi hadis-hadis yang agak serupa yang mungkin bisa mengalihkan maknanya. Tambah jauh kita jadinya. Coba ini kitab ambil gitu loh, bukan kitab yang lain. Itu gambaran dalam memahami nas juga. Makanya ini besarnya penting sekali dalam memahami hukum. Karena larinya ke sana, karena tujuan kita belajar untuk memahami Al-Quran dan hadis sebenarnya. Karena Nabi bilang A, kita pengamalannya B, itu kan sudah salah paham sebenarnya. Ya apa ya, salah paham, dia paham sebenarnya, cuman pengamalannya beda. Itu lihat bagaimana. Bahasa Arab sudah ini jelas sekali, ma'rifat kita malah lain.
Kalau kita orang tidak berakal, mungkin saja kita pilih warna putih, diambil warna hitam, salah, namanya tidak berakal. Tapi orang sadar, membaca, pinter juga orang yang membaca, tapi salah pengamalan. Begitu. Ini makanya letak kesalahan kita dalam memahami atau beramal itu di situ. Tidak mau kita ini ambil, gitu loh. Disuruh tunjukkan ini, lain lagi diambilnya, itu yang bikin kita salah pengamalan. Ya gambarannya sahabat lah. Coba sahabat seperti apa beragama? Tidak ada banyak komentar. Nabi bilang kalau ada laki-laki kujumpai di rumahnya tidak datang sholat berjamaah, bakar rumahnya kata Nabi. Sahabat, apa prakteknya sahabat? Sholat mereka berbondong-bondong, bahkan nangis, tidak dapat takbir, bilangnya. Bahkan mereka para ulama, jangan sahabat. Para ulama bilangnya selama 60 tahun tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Ini salah ya. Kita akhir zaman membahas hukum jamaah sunnah loh, akhi, tidak wajib. Jadinya tidak sholat di masjid jamaah, di rumah aja. Itu maksudnya pemahamannya dari situ alurnya gitu loh. Makanya kita, itulah sebabnya Allah kenapa redoi sahabat, Allah jamin di surga. Karena itu dari pemahaman Nabi bilang sholat, mereka bilang jangan sahabat itu. Dalam Al-Quran sifat mereka sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati sahabat. Dan ketika Nabi menyampaikan nasihat, sahabat diam begini, sehingga kalau seandainya ada burung di kepalanya akan tenang. Kita enggak, cari-cari, bahkan dipermasalahkan, didebatin. Ini kita, makanya kita jauh dari sifat sahabat. Itulah kita banyak pemahaman kita beda dengan mereka. Kalau kita seperti sahabat, insya Allah kita akan masuk surga seperti mereka. Begitu. Makanya di akhir zaman ini kita disuruh kembali ke pemahaman sahabat, karena itu cara beragama. Ustaz, sekarang kita kan sudah zaman pesawat dan mobil, mereka belum ada. Iya, zamannya, tapi syariatnya sama. Apa? Salat berjamaah di masjid. Bahkan ini mobil sarana untuk cepat ke masjid. Begitu kan memahaminya? Begitu. Jadi syariatnya salat berjamaah itu anggaplah misalnya tidak wajib berjamaah, sunnah, tapi kan diamalkan. Sahabat juga mengamalkan, tidak terlambat. Misalnya kalau ada kebutuhan apa silakan, ada jasa kita apa. Maka pesawat dan juga mobil, sepeda motornya sarana untuk kita cepat lagi. Kita malah banyak, lihat, tambah banyak terlambat kita jangan mengaji sehingga banyak terlambat, ya kan? Bahkan Ustaz karena terlambat. Inilah kita, ya kan? Allahu Akbar. Makanya apa sih amalan kita yang harus kita bawa kepada Allah Ta'ala yang ikhlas kita lakukan gitu. Kadang subhanallah lemahnya kita tuh. Jadi apa sih yang kita mau banggain gitu loh. Ya santri kita insyaallah ya. Kok kesana kita ya, tidak apa-apa, sebagai siraman, ada sedikit apa namanya, sebagai penyemangat kita belajar. Ya tayyib. Kita masuk ke contoh yang kedua, hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Baik, kita senang Allah. Oh, bentar lagi. Hadzani kitabani, ini pakai hadzani karena yang ditunjuk tadi yang saya ingin sebutkan, kalau isyarat ini dia ke depan, ini yang dilihat. Kenapa pakai ini yang dilihat? Kalau yang isyarat ini. Hak kitab itu mufrad satu, maka pakai hadza. Kalau coba kitabani dua, misalnya kayak tadi yang tadi kita baca, kitabani dua, pakai hadzani. Gitu. Dia di depan. Nanti akan ada pembahasan setelah ini semua usul namanya dia lihat ke belakang ya. Nanti ada, ini dulu kita pahami. Jadi lihat ke depan. Kapan saya pakai hadza, hadhihi, kapan pakai haulai, ke depan yang dilihat nanti. Itu kalau isi. Karena menunjuk ini yang dilihat berarti kalau isi musyarah ini. Itu dia. Dihafalkan lafaznya insyaallah paham nanti. Berikutnya contoh hadhihi syajaratun, makanya pakai hadhihi. Sama dengan hadhihi juga. Hadhihi memakai muannas lah, yang namanya kan di atas ada muannas tuh. Kenapa pakai hadhihi? Karena syajaratun muannas. Cirinya apa? Tak marbutah, maka pakai hadhihi. Berikutnya, artikan apa hadhihi syajarah, artinya apa? Ini pohon. Artikan syajarah pohon. Berikutnya haula'i muslimun. Mereka, haula'i ini muslim. Mereka berarti orang berakal, manusia berarti maksudnya. Orang berakal ini maksudnya manusia. Kalau sudah mereka lil akil, maksudnya berakal itu manusia sudah. Karena tidak ada yang berakal kecuali manusia. Lil akil. Kalau seandainya tembok itu berakal, masuk dia dalam kata berakal. Kalau seandainya pohon itu berakal, masuk dalam kata berakal.
Cuman kita tahu bahwasanya berakal itu hanya manusia. Haula'i muslimun artinya mereka banyak kaum muslimin. Haula'i muslimun, mereka banyak laki-laki memakai haula'i. Kenapa pakai haula'i? Lihat muslimun. Muslimun jamak muzakkar salim. Apa tandanya? Ada tambahan waw dan nun. Maka memakai haula'i. Insyaallah kaidah itu kita akhiri insyaallah. Maksudnya kita bahas besok malam insyaallah. Terus seandainya Ustaz Abu Said tidak masuk, kita bisa isi juga sebenarnya. Yang tidak kosong bisa aja insyaallah. Sampaikan aja insyaallah, kalau seandainya mungkin Taufik mungkin dah sibuk, bisa kita isi. Kalau anak kan cuman dekat sini aja paling, kalau tidak lagi keluar apa. Tidak apa-apa ditawari aja nanti kalau anak siap bisa aja. Kalau seandainya jamaah ya mau, tapi kalau mau libur, tidak apa-apa juga libur kita. Ya kan? Kita selalu senang belajar tuh kembalikan kepada jamaah aja. Enak, jadi enak. Kan susah juga kalau mau belajar, jadi lagi sibuk, kebetulan libur juga ini, libur lah gitu kan. Kalau lagi kebetulan libur, pingin libur, belajar nih ya, takutnya tidak masuk pelajaran nanti. Karena ada dalam benak kita belajar, jangan ke jamaah ini, kita di pondok dulu, enak nih lagi libur, ada, senang kita tuh di pondok kalau ada libur tuh, senang kita. Ada ustadznya, kadang, gimana itu rasanya, tapi harus dipaksa, itu biasa di pondok seperti itu. Oke, nanti kita bahas. Paling kuasanya hafalkan dulu lafaz-lafaznya, insyaallah nanti mudah dipahami maknanya. Baik, apa yang ditanyakan silakan. Kita akhir dulu nanti. Atau ada yang ditanyakan silakan untuk dijelaskan lagi. Karena lafaz-lafaz butuh dihafalkan saja. Ma'rifatnya penting, ma'rifat sama nakirah penting, dan kaitan dalam ilmu usul juga penting sekali. Silakan. Ini kata hadza ini hanya ini kan di dua harokat, kenapa penulisannya tidak dikasih berdiri aja tuh? Yang mana tuh? Hadza an. Aiyah, hadza ini kalau diperinci hadza ternyata bukan aslinya hadza sebenarnya. Baik. Hadza. Kita pakai yang tebal. Hadza. Ya. Ini kan? Hadza dipanjangin hadza bukan hadza. Hadza. Berarti asalnya apa? Apa asalnya? Hadza. Ini asalnya. Cuman ini sekedar penulisan saja. Singkatan aja seperti Al-Qur'an, seperti naffatsati fil uqad. Itu kan pakai alif kecil aja. Itu aja. Tapi kalau bahasa Arab biasanya ditampakkan aja. Biar jelas kalau dia penulisan kitab. Tapi kalau Al-Quran memang dia ada cara sendiri dalam menulisnya, dan juga mungkin ada ketentuan sendiri sehingga seperti itu tulisannya. Naffatha itu asalnya begini ya, naffatha itu mana ada alif. Pokoknya setiap alif kecil gini nih, ini dia ada alif gitu. Berarti begini lah asalnya. Ya, hadza ini asalnya. Kenapa selalu penulisan seperti ini? Ya mungkin biar mudah aja, biar gampang saja. Dan hadza ini sebenarnya yang bermakna ini itu bukan hadza semua ini. Ini aja, za aja. Ini yang bermakna ini. Ini bermakna ini. Ini saja sebenarnya. Ini yang dikatakan isim syarah za. Terus hanya apa? Ini namanya hak tanbih namanya dalam istilah Arab. Ha ini hak tanbih. Hak tanbih itu sebagai peringatan, ini loh, gitu loh. Jadi betul-betul bahwasanya yang ditunjuk ini itu betul-betul perhatian ini loh, gitu loh bahasa kita. Itu mana tanbih. Hak tanbih ini dia, ini. Gitu bahasa kitanya. Jadi bahasa Arab sebenarnya za gitu. Cuman kadang orang tidak paham dan tidak mau melihat lah atau apalah, tidak mau, jadi za itu kurang kuat mungkin. Ditambah hadza gitu kan, apalagi makhrajnya tuh lagi tekanan, ini bahasa kita tuh. Tambah kita begini kan bangku, itu sudah tanbih betul. Itu mana hak tanbih namanya. Digandengkan menjadi selalu lah terpakai hadza, selalu terpakai jadinya. Makanya kadang kalau di orang Arab kadang ngomong itu za. Kita nanya
gitu. Ini terpakai dalam berbicara dalam bahasa Arab. Iya ya, karena kita kalau di pondok atau kalau dengar ustaz kita bahasa Arab jarang pakai hadza sudah. Kalau ngomong mereka tuh, bahkan marhawar kayak berlebihan pasnya begitu loh. Semua pasti semua bahasa Arabnya tidak ada yang disingkat. Hadza semua gitu. Kalau di Arab bahasa mereka tuh ya lengkap semua, ada hadza, ada bilang begitu. Terpakai semua karena bahasa mereka soalnya kan. Jadi kita tahu praktek mereka seperti apa. Toyib, ada lagi yang lain? Jadi kalau dibahas itu ya tidak terlalu penting, terlalu panjang, cuman nanti dibahas rahasianya jadi sebuah penjelasan kalimat. Masing-masing kalimat dibahas, hadza diperinci, itu hak tanbih namanya, hak peringatan bahasa kita, hak tanbih itu. Tanbih kan peringatan. Ini makanya hadza ya sama-sama artinya ini juga semuanya dengan hak tanbihnya. Cuma penekanan makna hadza dengan masih beda gitu. Rafa itu istilah. Dia istilah saja rafa itu. Rafa ini sebuah istilah. Nah, bahasa Arabnya raf. Taib. Rafa. Raf'un. Yang biasa juga dibahasakan dengan marfu'. Marfu'un. Ini apa ini rafa' marfu'nya apa? Ini istilah dalam nahwu. Kalau istilah itu sudah kita tidak bisa apa-apain kalau istilah. Udah orang ngomong dan begitu. Sama dengan sekarang gunung. Kenapa namanya gunung? Kenapa ada dikasih nama aja itu gunung itu air misalnya atau gorengan gunung? Kenapa kita bahasakan gunung? Siapa yang ngasih nama gunung itu gunung pertama kali? Bahasa orang, istilah orang itu. Bahasa orang itu istilah itu. Udah pokoknya orang nahwu bahasakan rafa lah gitu. Kita tinggal cari maknanya apa itu. Sama dengan juga adanya fi isim fil huruf. Kenapa dikatakan isim fil huruf? Kenapa tidak dikatakan misalnya hijau fiil huruf? Gitu misalnya ganti isim jadi hijau. Kenapa pakai isim? Nama mereka, nama yang mereka taruh, nama yang memang ada lah gitu untuk yang kita harus pahami apa maknanya itu ya. Ini maknanya kita perlu tahu. Rafa ini nanti ada tandanya dia. Tandanya misalnya dhammah pada isim mufrad. Alif ketika isim musanna, waw ketika dia jamak muzakkar salim. Itu dia. Ini dhammah dengan mufrad atau jamak muannas salim. Mana? Begitu nanti. Ada waw, huruf waw ya, ini waw. Dari asmaul khamsah. Ini namanya rafa atau marfu. Ini dia dhamma, alif, waw, dhamma dan apa nih? Waw ya. Ini apa tadi? Sama berarti. Ya kan? Sama berarti. Abu. Iya betul. Iya sama rafa ini. Ini namanya rafa ini yang gini-gini nih. Nanti kalau nasab istilah juga. Apa itu nasab? Fathah, inilah tempatnya ada nanti. Apakah ketemu kita? Ketemu insyaallah. Oke, insyaallah nih kita belajar ikuti aja. Paham tak paham kita juga ada tekankan. Tidak enak, anak pemerintah tidak enak menekankan serius. Jalan saja kita, kajian ini rekam aja. Nanti yang ingin belajar bisa mengurangi lagi. Kesempatan bagi yang ingin bisa. Ini kesempatan kalian belajar atau diri. Silakan diperdalam, silakan. Yang penting berlangsung terus kajian seperti itu. Ya, insyaallah bisa. Yang ingin serius bisa dengan strategi seperti ini. Ada teman-teman satu-satu juga menekan dia belajar. Antum mau ngafal datang belajar. Kalau enggak, enggak usah belajar. Begitu bilangnya. Tegas ada tuh satu teman tuh. Kalau anak sudah ini saya gambarkan bahasa seperti ini, antum mau bisa silakan dikuasai, diperdalam. Kita kasih bahan-bahannya seperti itu. Karena juga yang masing-masing orang beda pastinya.
Baik, pertanyaan lain? Ya mungkin di akhir pelajaran atau di luar pelajaran kita tanyakan kalau ada yang mau tanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.